Ada tiga kunci dasar dan ini akarnya. Akar untuk merubah nasib itu bagaimana? Kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, teman-teman, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wandi MB. Ngajak mencari berkah. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini mau berbagi tentang ada tiga kunci dasar dan ini akarnya. Akar untuk merubah nasib itu bagaimana? Kita bisa merubah nasib, entah itu nasib baik atau nasib buruk, itu tergantung dari kita sendiri. Nah, jadi di sini itu mau berbagi dikit tentang tiga kunci utama atau kunci dasar dan bisa dibilangnya ini akarnya. Kalau bisa tiga-tiganya ini dilakukan, insya Allah nasib bisa berubah. Jadi yang pertama itu kuncinya, itu yang pertama keyakinan, yang kedua pola pikir, yang ketiga perilaku. Nah, ini ada tiga kunci utama akarnya dari untuk menuju perubahan atau menuju perubahan nasib, mau biar nasibnya baik atau nasibnya buruk atau tidak baik. Nah, itu tergantung dari tiga tadi. Apa itu? Ya seperti tadi, keyakinan, pola pikir, dan perilaku. Nah, dari tiga itu apa? Nah, ini mau saya jabarkan dikit ya. Yang pertama itu keyakinan. Jadi kita itu harus punya keyakinan. Keyakinan apa? Ya keyakinan bahwa segalanya dari rezeki, dari semuanya lah, dari sakit, rezeki, terus semuanya atau nasib-nasib semuanya itu juga ada yang memberi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Sang Pencipta. Itu harus yakin pemberian itu dari mana, yaitu harus yakin dari Tuhan Sang Pencipta. Itu yang paling utama, harus percaya. Nah, itu harus yakin. Terus yang kedua, pola pikir. Nah, pola pikir itu apa ya? Pola pikir kita itu bagaimana untuk kita bisa nasibnya lebih baik. Nah, nasib lebih baik itu banyak, dari mulai keluarga yang tidak harmonis, ataukah dari keuangan yang selalu kurang. Kalau kurang memang relatif, yang udah banyak duit juga bilangnya masih kurang. Tapi ini yang lebih baik. Pola pikir. Jadi pola pikir itu bagaimana kita mengolah pikiran.
mengolah pikiran kita supaya lebih baik itu bagaimana. Nah, kalau orang intelek bilangnya itu mindset, harus punya mindset kan gitu. Jadi kalau mau pengen berubah untuk lebih baik, itu ya kita harus punya pemikiran. Pemikirannya apa ya? Pemikiran yang positif. Nah, pemikiran positif, terus kita harus benar-benar yakin bahwa nanti yang kita lakukan ini bisa membuahkan hasil. Nah, itu. Jadi kalau untuk eh, pola pikir itu ya, pola pikirnya itu jangan selalu menjadi konsumen. Kalau bisa ya menjadi produsen. Nah, kan gitu. Ya kalau bisa. Kalau enggak bisa ya semua tergantung dari eh, kita sendiri. Bisanya kita apa, bisanya istilahnya hobi lah. Kalau hobinya apa, nanti bagaimana bisa menghasilkan uang. Kalau yang untuk supaya keuangan itu lebih baik. Kalau punya keahlian ya keahliannya nanti bagaimana untuk mengelola supaya bisa menjadi rezeki. Nah, itu pola pikir. Jadi kita bisa berpikir ke depan seperti apa. Kalau ibaratkan kita ngambil contohnya ya salah satu aja. Seperti kita atau kawan-kawan, teman-teman ada yang punya skillnya elektronik, ya bagaimana supaya eh, ke apa ya keahliannya ya, kalau keahlian atau kebisaannya itu bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan duit, itu bagaimana. Itu untuk yang eh, elektronik. Tukang cukur bisa memotong rambut, itu bagaimana supaya bisa menghasilkan duit, itu harus pakai proses juga ya, semuanya pakai proses. Nah, itu tuh teman-teman kawan-kawan ya, untuk sebagai contoh aja, sebagai contoh. Ini sama untuk yang kalangan rendah atau kalangan tinggi ya, kalangan bawah atau kalangan atas, itu semuanya pakai seperti yang tadi. Itu yang pertama, keyakinan, kedua pola pikir. Nah, ini yang ketiga itu perilaku. Ini perilaku ini secara tidak kita sadari dan tidak kita biasanya tidak kita pahami ya, kadang-kadang belum enggak apa ya, kurang kita pahami. Ini secara tidak kita sadari, namanya perilaku. Ini kunci utamanya. Karena apa? Dari keyakinan tadi itu kita yakin semua rezeki, semuanya, segalanya itu dari Tuhan Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kembali lagi bagaimana perilaku kita. Nah, ini perilaku. Kalau perilakunya kita ya tidak baik, ya kembali lagi dapatnya yang tidak baik. Kalau perilaku kita baik, otomatis nanti diberi imbal baliknya yang baik, yaitu kembali lagi sebab akibat menanam memetik. Nah, itu semuanya itu terus apa ya, hanya muter-muter itu aja. Nah, kurang lebihnya begitu teman-teman, kawan-kawan. Jadi untuk perilaku itu banyak. Perilaku itu banyak. Terutama kita apalagi berhubungan dengan orang banyak ya, orang banyak.
dari perilaku itu menentukan nanti bisa menentukan karakter kita sendiri, sifat kita seperti apa, dan nanti bisa untuk merubah nasib. Nasib kita itu nanti bisa dirubah dengan perilaku. Nah, perilaku kita itu bisa merubah nasibnya nanti ke depannya. Perilaku itu banyak. Yang paling utama itu yang dibilangnya itu adab. Nah, ini yang kita punya adab itu harus dijaga. Nah, karena apa ya? Karena sekarang banyak yang perilaku, kalau bahasanya, kalau orang yang ini yang apa ya bahasanya itu, ya kita harus memakai yang namanya adab tadi. Kita harus perilaku yang baik, kesopanannya, kebaikannya, hati kita, yaitu semuanya itu berhubungan dengan hati. Hati yang apa ya, yang bisa lebih baik itu yang bagaimana. Ini kalau dijelaskan itu panjang lebar, jadi semuanya nanti satu persatu nanti bisa saya jelaskan lagi di video yang berikutnya. Jadi saya ulang kembali, kunci utama atau akar dari perubahan nasib kita itu ada 3. Yang pertama itu keyakinan, yang kedua itu pola pikir, dan yang ketiga perilaku. Ini tiga-tiganya ini kalau bisa menjalankan dengan benar-benar atau dengan hati dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa yang namanya proses itu pasti ada, tidak instan. Semuanya yang kita lakukan tidak instan. Nah, ini mau berlaku mau merubah kurang baik ke baik, dan yang baik menjadi tidak baik. Nah, itu tergantung dari kita sendiri. Dari 3 ini, keyakinan, pola pikir, dan perlakuan kita bagaimana atau perilaku. Nah, seperti tadi yang pertama, keyakinan rezeki dan segalanya itu hanya Tuhan Sang Pencipta, itu harus yakin, dan apapun yang kita lakukan itu harus yakin. Yang keduanya pola pikir, bagaimana kita untuk mengelola apa yang bisa menjadi perubahan nanti untuk keuangan atau untuk sosial ataukah keluarga biar tambah harmonis, rezeki lancar. Nah, itu nanti di pola pikirnya. Yang ketiganya itu perilaku. Ini yang utama, perilaku kita ini menentukan nanti bisa dikasih hadiah atau enggak sama Tuhan Sang Pencipta. Kalau kita mau mendapatkan sesuatu dimanapun pasti harus kerja dulu. Kalau yang lomba, ya kita harus berlomba-lomba bagaimana kita mendapatkan hadiah. Nah, kalau menang, nah itu kan otomatis diberi hadiah. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya kawan-kawan, teman-teman. Ini hanya berbagi sedikit, mudah-mudahan difahami. Dan ini ngomongnya peletot-peletot, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Ada yang mau bersaran kritik, ataukah mungkin ada yang menambahi, ataukah mau berbagi cerita juga boleh, nanti ditulis komentar. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan dalam urusan, dan jika diberi kelancaran rezeki.
Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.